Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Novriandri dari akuntansi, admin akuntansi, kelas karyawan malam. Saya mengangkat topik akuntansi dengan laba. Laba adalah apa itu laba? Berikut ini adalah penjelasan lengkap tentang pengertian laba, manfaat, dan jenis yang akan dijabarkan. Sebuah perusahaan selalu beroperasi dengan tujuan mendapatkan penghasilan lebih atau laba yang maksimal. Hal ini bertujuan untuk memberikan hasil yang memuaskan kepada seluruh stakeholders perusahaan, seperti konsumen, karyawan, manajemen, hingga para pemegang saham. Selain itu, laba perusahaan juga sangat penting karena merupakan hal inti dari keuangan yang memegang peranan krusial. Profit juga berguna untuk menilai apakah kinerja manajemen baik atau tidak. Laba juga berguna untuk membuat perkiraan risiko dalam berinvestasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian, jenis, unsur, dan manfaat laba, yuk mari kita bahas. Pengertian laba. Laba adalah penghasilan bersih atau disebut juga dengan net income atau imbalan dari aktivitas perusahaan mulai dari proses produksi hingga pemasaran yang sudah dikurangi dengan biaya kegiatan operasi perusahaan. Penghasilan lebih ini juga tertulis di laporan laba rugi. Laporan tersebut adalah sebuah laporan keuangan perusahaan tertentu yang berisi data pendapat dan beban perusahaan dalam periode akuntansi tertentu yang dibuat oleh bagian keuangan. Nah, berikut ini ada pengertian dari laba menurut beberapa ahli yang perlu Anda ketahui. Menurut IAI adalah singkatan dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Organisasi ini mendefinisikan penghasilan bersih sebagai ukuran dasar untuk ukuran lainnya seperti earnings per share and return on investment. 2. Charles Thomas Horgren. Menurut Horgren, laba adalah penghasilan lebih dari total jumlah pendapat dengan perbandingan total beban. Hal ini juga disebut dengan keuntungan bersih. 3. D. Don R. Hansen dan Marianne M. Mowen. Selanjutnya, menurut Hansen M. Mowen menjelaskan bahwa laba adalah pendapatan dari kegiatan operasi perusahaan yang sudah dikurangi dengan jumlah biaya bunga pajak, biaya penelitian, dan pengembangan. Penghasilan bersih tersaji dalam bentuk laporan laba atau rugi. 4. M. Navarin. Selain dua ahli sebelumnya, ada juga pendapat dari M. Navarin di tahun 2007 yang mengartikan laba sebagai selisih antara pendapat dengan pengeluaran dan keseimbangan biaya-biaya pada periode akuntansi tertentu. 5. Abdul Halim dan Bambang Supomo. Ia mengatakan bahwa laba merupakan tanggung jawab inti dengan menghitung selisih pemasukan dan pengeluaran atau selisih dari pendapatan dan biaya. Menurut Halim dan Supomo, 2005. Jenis laba akuntansi. Terdapat 4 jenis laba atau penghasilan dalam akuntansi. Nah, jika Anda ingin tahu apa saja itu, mari simak ulasan. 1. Laba kotor penjualan. Jenis penghasilan yang pertama adalah laba kotor penjualan, yang merupakan selisih dari harga pokok penjualan dan penjualan bersih. Penghasilan kotor ini juga belum dikurangi dengan jumlah beban operasi perusahaan dalam suatu periode tertentu. 2. Laba operasional. Jenis selanjutnya adalah penghasilan bersih operasional yang merupakan pengurangan penghasilan kotor penjualan dengan semua biaya produksi, biaya administrasi, biaya penjualan, dan biaya operasional lainnya. 3. Laba sebelum pajak. Selanjutnya, ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak. Hal ini juga disebut dengan earning before tax atau disingkat dengan EBIT.
yang merupakan pendapatan menyeluruh perusahaan sebelum terkena potongan pajak perseorangan. 4. Laba sesudah pajak. Jika sebelumnya ada jenis penghasilan bersih sebelum pajak, maka jenis selanjutnya yaitu penghasilan bersih setelah pajak. Jenis ini bisa diperoleh dari laba kotor yang dikurangi pajak, bunga, dan biaya operasional perusahaan. Jenis laba berdasarkan sifatnya yaitu laba fisikis atau physical income, laba real atau real income, laba uang atau money income. Laba fisikis, yang artinya penghasilan bersih jenis satu ini bisa Anda rasakan ketika produk atau jasa perusahaan mengalami peningkatan kepuasan dari konsumen. Selanjutnya, laba real itu berarti ada kenaikan kemakmuran ekonomi. Selain dua jenis laba di atas, ada jenis yaitu money income. Jenis ini terjadinya kenaikan jumlah uang dalam suatu periode dalam mempertimbangkan waktu, daya beli, dan hanya fokus pada pengukuran penghasilan bersih akuntansi. Unsur-unsur laba. Nah, setelah Anda mengetahui pengertian dan jenis laba, maka penting juga untuk tahu unsur-unsurnya, yaitu ada 5 unsur laba atau penghasilan bersih yang harus Anda ketahui. 1. Pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan aktivitas perusahaan atau penurunan kewajiban perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Hal ini bisa didapatkan dari kegiatan operasional berupa kredit atau penjualan barang dari perusahaan. 2. Beban. Unsur beban merupakan pengeluaran atau pemakaian aset dalam suatu periode akuntansi yang digunakan untuk aktivitas operasi. 3. Biaya. Unsur biaya adalah uang kas perusahaan yang dikorbankan untuk memproduksi barang atau jasa yang kemudian hari akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. 4. Untung atau rugi. Unsur laba selanjutnya yaitu untung rugi. Keuntungan perusahaan merupakan peningkatan ekuitas dari transaksi yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu, namun bukan dari pendapatan investasi pemilik perusahaan. 5. Penghasilan. Unsur laba selanjutnya yaitu unsur penghasilan yang diliputi keuntungan atau disebut dengan gain, dan pendapatan atau disebut juga dengan revenue. Unsur penghasilan merupakan harus masuk bruto yang berasal dari manfaat ekonomi. Manfaat dari laporan laba yaitu laporan penghasilan bersih memberikan banyak manfaat dalam dunia akuntansi. Pertama, laporan tersebut bermanfaat untuk menjadi alat ukur performa kerja dari manajemen perusahaan. Selanjutnya, laporan tersebut juga berguna sebagai pembeda antara modal dan penghasilan bersih. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Mengapa besar jumlah penghasilan bersih bisa berubah-ubah pada setiap periode? Hal ini karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi penghasilan bersih. Faktor tersebut yaitu biaya harga jual, volume penjualan, dan produksi. Menurut Mulyadi 2001, faktor biaya adalah pengeluaran perusahaan dalam memproduksi produk atau jasa, sedangkan harga jual adalah harga penjualan suatu produk atau jasa yang mempengaruhi volume penjualan. Terakhir, ukuran volume penjualan produk atau jasa akan mempengaruhi besaran produksi suatu produk dan biaya produksinya. Cukup sekian dari saya, Reni Nofriandri. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.